Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di video pembelajaran online pendidikan agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas terkait ijtihad sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam. Dan itu membuktikan bahwa Islam sangat menghargai intelektualitas. Nah, yang menjadi dasar kesepakatan tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW pernah mengutus Muaz ke Yaman untuk melakukan aktivitas dakwah karena permintaan penduduk Yaman di sana. Lalu sebelum Muaz berangkat ke Yaman, Rasulullah bertanya pada Muaz. Kata Rasul, "Kaifa taqdi, wahai Muaz, kalau seandainya nanti di sana engkau menemukan satu persoalan, bagaimana cara kamu menyelesaikan persoalan itu?" Faqala, lalu Muaz menjawab, "Aqdi bima fi kitabillah." Ya Rasul, kalau satu saat nanti di sana aku menemukan persoalan yang perlu aku selesaikan terkait agama, maka aku akan mencari jawabannya di dalam Al-Quran, kata Muaz. Qala, lalu Rasul kembali bertanya, "Fa in lam yakun fi kitabillah?" Bagaimana kalau tidak kamu temukan dalam Al-Quran? Qala, lalu Muaz kembali menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka kalau aku tidak menemukan perkara itu di dalam Al-Quran, aku akan mencarinya di dalam As-Sunnah. Qala, Rasul kembali bertanya, "Fa in lam yakun fi sunnati Rasul, fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu bagaimana kalau kamu masih tidak menemukannya juga dalam sunnah Rasul, kata Rasul. Qala, Muaz kembali menjawab, "Ajtahidu bi ra'yi." Maka kalau aku tidak menemukan juga dalam sunnah Rasul, maka aku akan melakukan ijtihad dengan akalku. Qala, lalu Rasul menjawab, "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasul, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini secara umum memberikan informasi kepada kita semua apabila kita mendapatkan satu persoalan dalam agama dan kita butuh kepastian hukum terkaitnya, maka kita pertama mencarinya di dalam Al-Quran. Kalau tidak menemukan, kembali kepada As-Sunnah. Kalau tidak menemukan, kita berijtihad. Tentunya sebagai orang awam kita tidak bisa berijtihad, tapi ikuti fatwa ulama terkait persoalan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, video kali ini sebagaimana yang tadi sudah saya utarakan akan fokus di membahas ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad secara bahasa itu maknanya berusaha dengan sungguh-sungguh. Artinya setiap usaha yang tidak disertai dengan kesungguhan atau karena usaha itu merupakan upaya yang mudah, upaya yang enteng, maka itu tidak termasuk ke dalam makna ijtihad. Jadi kalau usaha itu usaha ringan, usaha gampang, usaha mudah, bisa dilakukan ya sambil lalu lah gitu ya. Tidak ada upaya, tidak perlu upaya keras, itu bukan termasuk ijtihad. Jadi ijtihad itu hanya satu upaya yang disertai dengan kesungguhan. Adapun secara istilah, makna ijtihad itu ada beberapa unsur. Yang pertama sama dengan makna bahasa, yaitu upaya. Jadi proses ijtihad itu merupakan upaya yang sungguh-sungguh. Makanya saya memadankan proses ijtihad itu, ijtihad yang dilakukan oleh ulama itu sama seperti riset. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak seperti mahasiswa bertanya, dosen menjawab gitu. Dijawab saat itu juga. Itu bukan ijtihad. Tapi yang dimaksud dengan ijtihad itu atau proses ijtihad itu adalah butuh waktu yang cukup lama karena memang persoalan itu cukup rumit. Makanya padanannya adalah riset gitu. Dalam terminologi hukum Islam, ketika seorang mujtahid menjawab satu persoalan, itu pendekatannya bisa induktif, bisa deduktif.
Dan itu sama dengan riset. Jadi sebetulnya budaya riset itu sudah tumbuh mengakar di para ulama pada masa awal Islam sampai hari ini sebetulnya. Lalu yang kedua, yang menjadi unsur makna ijtihad secara istilah itu adalah ijtihad itu harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Artinya tidak setiap orang bisa melakukan ijtihad. Harus seorang mujtahid. Dan setidaknya para ulama memberikan beberapa persyaratan atau kriteria mujtahid yang seperti apa, atau seorang mujtahid itu seperti apa yang dia bisa melakukan proses ijtihad. Apa yang harus dikuasai oleh seorang ulama sehingga dia termasuk kategori seorang mujtahid? Yang pertama adalah penguasaan bahasa. Bahasa Arab tentunya. Kenapa? Karena ijtihad itu sebagai sumber hukum dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus merujuk pada apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah, atau merujuk pada nas. Dan nas itu, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, adalah berbahasa Arab. Jadi syarat mendasar bagi seorang mujtahid itu dia harus menguasai bahasa Arab. Karena bahasa itu yang digunakan oleh nas. Lalu yang kedua, seorang mujtahid itu harus menguasai ayat-ayat atau hadis tentang hukum. Bahkan lebih bagus lagi seorang mujtahid itu adalah seorang fuqaha. Fuqaha itu adalah orang ulama yang menguasai topik-topik hukum. Jadi persoalan-persoalan hukum. Apa manfaatnya seorang mujtahid itu seorang fuqaha? Artinya ketika dia berijtihad, dia bisa mempertimbangkan pendapat-pendapat hukum dari ulama-ulama sebelumnya. Jadi dipersyaratkan juga sebetulnya seorang mujtahid itu harus seorang faqih. Sementara kebalikannya, seorang faqih, ahli fikih tidak mesti menjadi mujtahid. Tapi seorang mujtahid seharusnya dia itu seorang faqih. Lalu yang ketiga, seorang mujtahid harus menguasai metode penggalian hukum dari nas atau metode ijtihad. Sama dengan melakukan riset. Ya, orang mau riset gimana? Cara riset saja tidak tahu. Jadi seorang mujtahid itu dia harus mengetahui metode penggalian hukum atau metode ijtihad. Lalu yang keempat, tentunya seorang mujtahid dia harus paham masalah yang akan dia putuskan itu masalah seperti apa. Dan untuk saat ini tidak mungkin satu orang menguasai banyak ilmu. Misalkan kalau masalahnya di bidang kedokteran, misalkan bolehkah seorang muslim itu melakukan sewa rahim misalkan nih, terkait bayi tabung. Itu kan masalah kedokteran. Artinya pada saat itu seorang mujtahid untuk memutuskan boleh tidaknya sewa rahim bagi seorang muslim itu mesti meminta pendapat ahli terkait bidang itu, yaitu kedokteran. Makanya ijtihad zaman sekarang itu ijtihadnya itu tidak bisa dilakukan oleh sendirian gitu, tapi istilahnya itu ijtihad jama'i, ijtihad berjamaah. Di dalam ormas Islam yang ada di Indonesia, misalkan di NU itu ada Bahsul Masail, di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, dan di Persis itu ada Dewan Hizbah, atau di MUI itu ada Komisi Fatwa MUI. Nah, ijtihad model sekarang itu biasanya adalah ijtihad jama'i, karena bukan hanya ulama yang memutuskan perkara itu, tapi ahli terkait bidang itu. Lalu unsur ketiga, objek dari ijtihad itu adalah hukum perbuatan manusia. Perlu digarisbawahi, hukum perbuatan manusia. Yang terkait perbuatan manusia itu ada 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, gitu ya, makruh, dan haram. Gitu. Artinya kalau itu bukan terkait perbuatan manusia, itu tidak termasuk objek ijtihad. Misalkan keyakinan. Nah, keyakinan itu bukan objek ijtihad. Lalu yang keempat, ijtihad itu dilakukan dengan metodologi tertentu yang dikembangkan oleh para ulama tentunya. Yang pertama, ijma. Nah, ijma itu
Apa itu ijma? Secara bahasa, ijma itu merupakan konsensus atau kesepakatan dari beberapa ulama terkait satu persoalan. Nah, misalkan contohnya untuk saat ini, misal fatwa MUI terkait corona misalkan. Ketika MUI memutuskan untuk melakukan pembatasan aktivitas keagamaan yang melibatkan banyak orang untuk menghentikan penyebaran virus corona yang sudah menjadi wabah. Nah, itu ijma. Jadi ijma itu kesepakatan dari para ulama terkait hukum satu perkara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu secara sederhana artinya analogi. Menganalogikan hukum baru, hukum dari perbuatan yang baru, hukum dari persoalan baru kepada persoalan lama karena bersesuaian dalam sebab, manfaat, atau bahayanya. Misalkan keharaman vodka. Nah, keharaman vodka ini, hukum haram dalam meminum vodka ini dianalogikan terhadap keharaman meminum minuman keras. Karena meminum vodka sama dengan meminum khamr dari sisi bahayanya atau dari sisi akibatnya, yaitu dua-duanya sama membuat peminumnya jadi mabuk. Jadi sekali lagi, qiyas itu melakukan analogi. Lalu yang ketiga, istihsan. Secara sederhana, istihsan itu adalah menganggap baik. Apa maksudnya? Jadi istihsan itu proses istihad dengan menggunakan istihsan itu ketika seorang ulama mujtahid menganggap satu perbuatan yang baru itu baik karena pertimbangan tertentu, bisa karena kondisi atau keadaan darurat atau karena adat istiadat. Walaupun dari sisi hukum yang jelas perbuatan itu bisa dianggap tidak boleh, tapi karena pertimbangan tertentu atas dasar keadaan darurat, kondisi darurat, adat kebiasaan, seorang mujtahid membolehkannya. Misalkan zakat fitrah dengan uang, misalkan zakat fitrah dengan uang. Pada masa Rasul, zakat fitrah itu dengan menggunakan kurma atau gandum. Dan dengan metode qiyas di Indonesia, zakat fitrah bisa menggunakan beras. Karena beras itu sama dengan gandum, yaitu makanan pokok. Jadi ilatnya itu karena makanan pokok. Nah, sekarang bagaimana kalau zakatnya itu dengan uang? Nah, ulama Hanafiyah membolehkan zakat dengan uang dengan pertimbangan istihsan, yaitu karena sudah menjadi satu kebiasaan dan itu tidak bertentangan dengan agama. Nah, contoh yang lain, jual beli online, jasa toilet umum gitu ya, dan sebagainya. Yang keempat, istishab. Apa itu istishab? Secara sederhana, istishab itu adalah kembali ke hukum asal. Apa maksudnya? Tetap berlakunya satu keadaan selama belum ada yang mengubahnya. Contoh, seseorang yang punya hutang, lalu dia lupa apakah sudah membayar atau belum. Nah, hukum asalnya dia itu punya hutang, sehingga balik lagi ke situ. Hukum asal dia punya hutang itu dijadikan dasar sehingga dia harus berpegang teguh pada, maksudnya keputusan yang harus dia ambil itu adalah dia itu belum bayar, karena hukum dasarnya dia masih punya hutang. Atau misalkan ketika Anda sholat asar, Anda ragu-ragu apakah Anda masih punya wudhu atau tidak, atau wudhunya batal atau tidak. Nah, hukum asalnya adalah Anda punya wudhu karena waktu sholat duhur sebelumnya kan Anda sudah sholat duhur. Nanti contoh yang lain.
Lalu yang kelima, istislah. Apa itu istilah? Istislah itu adalah mengambil satu hukum berdasarkan pertimbangan maslahat. Contoh, seperti menghimpun Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Walaupun awalnya Khalifah Abu Bakar pada saat itu adalah menolak itu ketika Umar mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu yang selanjutnya, sad zaroi. Arti makna sederhananya dari sad itu adalah menutup. Ada satu lagi, fat zaroi, membuka. Nah, apa yang dimaksud dengan sadud zaroi? Sadud zaroi itu adalah sad itu asalnya menutup, zaroi itu para ulama mengatakan sebagai perbuatan yang asalnya boleh. Tapi karena perbuatan itu menjadi perantara terhadap sesuatu yang dilarang oleh agama, maka perbuatan itu diharamkan. Sedangkan kebalikan dari sad zaroi adalah fathud zaroi. Contoh misalkan, kalau Anda sebagai mahasiswa laki-laki tiba-tiba mau masuk ke kosan perempuan, lalu di situ ada peringatan laki-laki dilarang masuk. Nah, larangan masuk ke kosan itu adalah sadud zaroi. Asalnya masuk ke kosan itu adalah boleh asalnya, tapi karena itu bisa jadi perantara terhadap sesuatu yang dilarang oleh agama, misalkan mendekati perzinahan, makanya bagi laki-laki masuk ke kosan perempuan itu dilarang. Nah, larangan yang ditempelkan oleh ibu atau bapak kos ketika di depan pintu gerbang perempuan itu contoh dari sadud zaroi. Contoh yang lain misalkan fathud zaroi itu memakai helm di jalan raya. Memakai helm asalnya boleh gitu. Tapi karena memakai helm di jalan raya itu bisa membuat kita nauzubillahi min dzalik meminimalisir efek dari kecelakaan yang terjadi, bisa melindungi kepala misalkan ya, sehingga diwajibkan. Nah, ini juga termasuk salah satu sadud zaroi. Lalu yang ke-7 itu urf. Urf itu apa? Urf itu adalah kebiasaan. Apa maksudnya? Seorang ulama memutuskan satu perkara bisa berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dengan syarat kebiasaan itu atau sesuatu yang sudah terjadi di masyarakat itu tidak bertentangan dengan hukum syara secara umum. Dia tidak merubah sesuatu yang haram menjadi halal atau merubah sesuatu yang halal jadi haram. Misalkan yang biasa terjadi di kita itu pada saat seorang laki-laki akan mengkhitbah seorang perempuan membawa hantaran pada saat proses khitbah itu. Nah, itu kebiasaan dan itu tidak ada masalah dan tidak bertentangan dengan agama. Lalu yang selanjutnya itu adalah qaul sahabi. Apa itu qaul sahabi? Qaul sahabi itu adalah fatwa atau ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang peristiwa hukum itu tidak dijumpai dalam hadis atau tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Contohnya fatwa Siti Aisyah, yang Siti Aisyah punya pendapat ketika seseorang, bukan ini terkait status seseorang menjadi saudara sepersusuan dengan orang lain. Ketika seseorang sudah lagi bukan bayi, tetapi dia pernah meminum ASI seorang perempuan, walaupun dia statusnya dewasa, maka perempuan itu menjadi ibu sepersusuan baginya, dan anak-anak perempuan itu menjadi saudara persusuan baginya. Sementara jumhur ulama mengatakan batasnya itu 2 tahun. Jadi kalau sudah lewat 2 tahun, ketika seseorang sengaja ataupun tidak sengaja meminum ASI dari seorang wanita, maka tidak merubah statusnya menjadi saudara atau ibu sepersusuan. Nah, itu setidaknya metode-metode yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk memutuskan satu perkara dengan ijtihad.
Lalu yang kelima, unsur ijtihad itu adalah harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ijtihad itu tidak bisa dilakukan secara mandiri. Berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Dan perlu diketahui oleh semuanya bahwa lewat proses ijtihad itu dimungkinkan lahir hukum Islam yang berbeda. Apa penyebabnya? Setidaknya ada 3 penyebab utama kenapa hukum Islam itu berbeda. Yang pertama, itu karena nasnya sendiri. Jadi bahasa dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang terkadang satu kata memiliki beberapa makna. Contoh misalkan di surat Al-Maidah ayat 6, potongan surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum. Nah, ayat ini dipahami oleh ulama Malikiyah dengan kewajiban berwudu dengan mengusap seluruh kepala dalam wudu. Sementara ulama Hanafiyah mewajibkannya hanya seperempat saja atau seukuran telapak tangan. Sementara ulama Syafi'iyah, sebagian besar Muslim di Indonesia, itu cukup dengan 3 helai rambut itu sudah menutupi kewajiban ini. Nah, kenapa ketiga mazhab itu berbeda? Perbedaan itu dari pemaknaan terhadap makna bi dalam ayat wamsahu biru'usikum. Gini, jadi perbedaan dalam memaknai ini. Lalu yang kedua, penyebab perbedaan itu adalah karena penggunaan hadis yang berbeda. Tidak ada satu ulama pun yang menguasai 23 tahun kehidupan Rasulullah. Jadi ada hadis yang diketahui oleh beberapa orang saja. Misalkan pernah kejadian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, Umar saat itu berencana berkunjung ke Syam. Di tengah perjalanan itu beberapa sahabat mencegatnya dan menginformasikan kepada Umar bahwa di Syam itu sedang terjadi bencana wabah taun yang asalnya dulu di daerah Palestina, tapi sekarang sudah menyebar ke hampir ke seluruh wilayah di sana gitu, termasuk ke Syam, di tempat yang akan dikunjungi oleh Umar. Di tempat itu sedang terkena wabah taun gitu. Lalu sahabat yang bijak itu, mari kita bermusyawarah apakah Anda dan rombongan akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Nanti Anda sendiri yang menentukan. Itu kata para sahabat yang saat itu mencegat Umar sebelum melanjutkan perjalanan ke Syam. Lalu ada sahabat yang mengusulkan harus lanjut karena Umar sudah punya niat baik untuk mengunjungi warga di sana gitu. Lalu ada yang sahabat yang lain, jangan, kembali ke Madinah karena di situ sedang terjadi wabah yang bahaya. Akhirnya dengan pertimbangan rasionalitas Umar mengatakan, saya dan rombongan akan kembali ke Madinah. Ketika Umar memutuskan itu, ada seorang sahabat yang menyela, wahai Umar, apakah engkau akan menghindari takdir yang sudah Allah tentukan untukmu? Lalu Umar mengatakan, ya, saya sudah lari dari takdir Tuhan menuju takdir Allah yang satu lagi yang lebih baik. Lalu Umar memberikan ilustrasi, sama saja kan seperti pengembala. Dia punya 2 pilihan, untuk menggembalakan kambingnya di tanah yang tandus atau mengembalakan kambingnya di tanah yang subur. Dan ketika pengembala itu mengembalakan kambingnya di tanah yang subur ataupun tanah yang tandus, bukankah itu takdir Tuhan? Itu kata Umar. Akhirnya pada saat itu ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, pendapatmu bersesuaian dengan apa yang sudah aku dengar dari Rasulullah. Kata sahabat itu, Rasulullah bersabda, ketika terjadi satu wabah di satu negeri, maka kamu jangan masuk ke negeri itu, dan kalau kamu ada di negeri itu, maka kamu jangan keluar dari negeri itu. Lalu Umar mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, kamu sudah menguatkan keyakinanku dengan hadis itu. Artinya Umar tidak tahu hadis itu. Hadis itu hanya diketahui oleh sahabat yang tadi.
Itu penyebab kedua. Jadi perbedaan hadis itu bisa membuat hasil yang berbeda dari ijtihad. Lalu yang ketiga, perbedaan itu dimungkinkan terjadi karena metode yang digunakan oleh ulama yang satu dengan ulama yang lain itu berbeda. Ada yang menggunakan ketika misalkan ulama Syafi'iyah lebih mengutamakan qiyas daripada istihsan dan istislah misalkan, sementara ulama Malikiyah menggunakan istislah sementara yang lain tidak. Ulama Hanafiyah lebih menggunakan istihsan sementara yang lain tidak. Itu akan membuat hasil ijtihad berbeda. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan Anda bisa lebih memahami terkait ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bimuradi.